Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustarul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan terkait dengan keputusan Menpan RB terbaru. Nah, di sini Bapak Ibu semua kita mencoba untuk move on dari reformulasi. Kita lanjutkan di CASN di tahun 2023 ini. Jadi Bapak Ibu bisa simak informasi yang ada di Aba Channel ini agar Bapak Ibu bisa mengetahui seperti apa kelanjutan untuk perekrutan CASN di tahun 2023 ini. Mulai dari ambang batas nilai dan mekanisme yang dijalankan di CASN di tahun 2023 ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua saya akan menjelaskan tentang aturan dari Permenpan RB nomor 649 tahun 2023 terkait dengan adanya mekanisme perekrutan untuk CPNS atau CASN di tahun 2023 ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui di sini bahwasanya nantinya informasi ini akan saya buatkan terpisah per bagian. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu bisa simak terus informasi-informasi yang ada di Aba Channel ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk pada bagian pertama untuk Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 ini. Di sini Bapak Ibu saya telah memiliki aturan yaitu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang. Jadi Bapak Ibu semua sebelumnya saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya informasi ini nanti Bapak Ibu bisa unduh di www.abachannel.com karena setelah selesai saya mempublikasikan hal ini saya akan tampilkan, mungkin besok akan rilis di www.abachannel.com di website saya Bapak Ibu semua. Nah, yang A, jadi pertimbangannya adalah bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 13 ayat 2 huruf B Peraturan Menteri PAN-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Yang B adalah bahwa memenuhi kebutuhan pegawai aparatur negara khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dipandang perlu menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Dan mengingat 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166 tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264. Keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 238. 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126. Yang keenam adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional, yaitu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725. Memutuskan ini yang penting dibahas. Oleh sebab itu pastikan Bapak Ibu simak dengan baik bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti CASN di tahun 2023 ini. Pastikan simak dengan baik. Menetapkan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Ke-1, jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 meliputi yang pertama adalah kebutuhan khusus, yang kedua adalah kebutuhan umum. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu semua untuk jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K jabatan fungsional guru itu ada 2 kriteria, yaitu meliputi kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Dan maksudnya 2 kebutuhan Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang kedua ini adalah kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi. Dan kan ada terbagi 2, yaitu khusus dan umum. Nah, untuk kriteria pelamar khusus yaitu A. Pelamar prioritas, B. Ex tenaga honorer kategori 2, ex THK2 dan guru non aparatur sipil negara atau non ASN di sekolah negeri. Jadi di sini Bapak Ibu semua untuk kriteria pelamar kebutuhan khususnya khusus, yaitu ada pelamar prioritas, ex THK2, non ASN di lembaga negeri. 3. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional periode sebelumnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu semua. Kemarin di tahun 2021 misalnya Bapak Ibu mengikuti Bapak Ibu mengikuti seleksi. Kemudian di sini di tahun 2021 Bapak Ibu itu memenuhi passing grade, memenuhi nilai ambang batas. Dan selanjutnya Bapak Ibu tidak pernah dinyatakan lulus alias hanya P saja. Jadi untuk yang diktum ketiga ini hanya P saja, tidak P garing L. Jadi yang P saja di sini Bapak Ibu semua. Keempat adalah XTHK2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B adalah XTHK2 yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK2 pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi yang pertama prioritas itu untuk yang kemarin sudah lulus, maksudnya sudah passing grade tapi tidak dinyatakan lulus. Kemudian diktum keempat ini menyatakan bahwasanya Bapak Ibu adalah XTHK2 yang termaktub di database BKN. Kelima adalah guru non ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf C adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi guru non-ASN yang memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun yang sudah terdaftar di pangkalan Dapodik, bukan Bapak Ibu misalnya mengabdi dari awal. Contohnya kasus seperti ini. Bapak Ibu mengabdi di sekolah A itu sudah 5 tahun. Akan tetapi Bapak Ibu yang masuk di Dapodik baru ditambahkan di Dapodik 2 tahun. Nah, ini tidak masuk di kriteria kelima, diktum kelima. Yang dimaksud diktum kelima itu adalah Bapak Ibu memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun yang sudah masuk di pangkalan Dapodik. Keenam, kriteria pelamar pada penempatan kebutuhan umum meliputi. Nah, ini untuk yang umum. Lulusan pendidikan profesi guru PPG yang terdaftar pada pangkalan database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. B. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketujuh adalah pelamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2901 BHK 0401 2023 tanggal 24 Mei tahun 2023 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2023. Nah, coba kita simak di sini Bapak Ibu pada diktum ketujuhnya. Pelamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S1. Jadi bagi guru itu wajib memiliki jenjangnya S1 dan atau diploma 4 atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada
Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga. Nah, dan atau di sini Bapak Ibu semua, dan atau, nah ini kalau misalnya dan atau berarti ini bisa tidak, bisa iya. Kita ikuti saja nanti seleksi di tahun 2023 bagi Bapak Ibu yang masih belum memiliki sertifikat pendidik. Dan Bapak Ibu di sini sebagai pelamar non ASN misalnya, tapi belum memiliki sertifikat pendidik, tapi masa kerja sudah 5 tahun. Coba dicek saja di akun SSCSN-nya, karena di sini bunyinya dan atau, bukan mewajibkan sepertinya. Kalau dan atau ini kan bisa tidak. Atau kan seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, tapi misalnya Bapak Ibu memiliki tanggapan lain, silakan tanggapi di kolom komentar di bawah ini. Kedelapan, diktum ke-8 adalah kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidikan bagi pelamar pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 dikecualikan bagi yang melamar kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Nah, ini dikecualikan bagi yang berotonomi di Papua. Nah, mungkin ini yang dikecualikan bisa saja yang sertifikat pendidik ini juga Bapak Ibu. Nah, jika ini merupakan salah satu kewajiban, maka Bapak Ibu akan tersingkir jika tidak memiliki sertifikat pendidik. Kesembilan, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan, program paket A, atau bentuk lainnya yang sederajat paling rendah, lulusan pendidikan menengah atas sederajat, dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Nah, pada diktum ke-9 ini kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk pada taman kanak-kanak, guru taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar dan kesetaraan atau bentuk lainnya sederajat paling rendah atau pendidikan menengah atas atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun anggaran 2023, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Jadi Bapak Ibu pada diktum ke-10 ini dalam hal terdapat pelamar kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 ini untuk guru yang jenjang rendah, didikmen, maksudnya ya didikdas, maksudnya Bapak Ibu semua, di sini perlu Bapak Ibu meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Nah, bisa saja ini merupakan kekhususan nanti Bapak Ibu untuk kompetensi pendidik, yaitu kompetensi pendidik guru adalah sertifikat pendidik. Nah, mungkin saja bisa menjadi kekhususan nantinya. Tapi jangan pesimis dulu, kita harus optimis, kita cek saja nanti di SSCSN ketika dilamar. Apakah bisa Bapak Ibu mendaftar atau tidak, misalnya tidak memiliki sertifikat pendidik. Ke-11 adalah dalam hal pelamar seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut. Ini untuk penyandang disabilitas Bapak Ibu semua. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru Bahasa Indonesia atau Guru Bahasa Inggris. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru Seni Budaya dan Keterampilan. Jadi di sini untuk yang berkebutuhan khusus ini dikecualikan, ini tidak bisa. Misalnya disabilitas rungu ini tidak bisa masuk pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi tunarungu ini kan tidak bisa mendengar, Bapak Ibu semua, itu tidak bisa masuk pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedangkan disabilitas daksa ini tidak bisa memilih pada pendidikan jasmani dan rohani ataupun olahraga. Sedangkan netra ini tidak bisa masuk pada seni budaya dan keterampilan karena tidak memungkinkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi inilah Bapak Ibu semua untuk diktum-diktum 1 sampai dengan diktum ke-10, yaitu tentang persyaratan bagi Bapak Ibu guru yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2023 ini. Semoga informasi ini bisa memberikan tambahan informasi kepada Bapak Ibu semua. Dan misalnya Bapak Ibu nantinya akan ada Bapak Ibu ingin memperoleh informasi lebih lanjutan dari diktum-diktum setelahnya, Bapak Ibu bisa simak terus, pantau terus, karena video setelah ini saya akan menjelaskan diktum ke-11 kelanjutan ke bawah, yaitu tentang
urutan-urutan, dan tentang di sini maksudnya adalah yang didahulukan itu seperti apa nantinya. Seleksinya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu pantau terus Sahabat channel ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk subscribe, aktifkan, serta bisa menjadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.